Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN LPTK Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Mursal dengan NIM 25404112219. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama PAI batch 3. Di sini saya akan membuat video ujian kinerja di SMK Adi Sanggoro, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Sekian perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini diberkahi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk doanya, Bapak minta kepada Fakih untuk memimpin doa seperti biasa. Oke, silakan Fakih. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin mengecek dulu kehadiran siswa, siapa saja yang sudah masuk, siapa saja yang belum masuk, atau ada keterangan-keterangan yang sakit ataupun yang izin. Oke, silakan diperhatikan baik-baik, disimak baik-baik. Bapak panggil satu persatu. Ahmad Dimas. Hadir, Pak. Arkan. Hadir. Arya Wiguna. David Sulaiman. Hadir, Pak. Terus Fahmi Al-Fatah. Terus Fakih Muhammad Zain. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya ada yang mau Bapak tanyakan nih kepada kalian sebelum ke sekolah, apa saja yang kalian lakukan gitu. Kan ada biasanya mau ke sekolah atau mau ngapain, itu apa saja yang kalian lakukan tadi pagi? Cuci piring. Mencuci piring. Oke, ada lagi yang bisa jawab sebelum ke sekolah? Mandi, sholat subuh, terus sarapan pagi, ya, biar kuat menghadapi kenyataan ataupun biar kuat untuk belajar semangatnya. Kita sebagai warga negara yang baik, ya, warga negara yang baik, kita harus selalu menanamkan kecintaan kepada Republik Indonesia. Nanti anak-anak nanti silakan ikuti salah satu lagu Indonesia, lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, rakyat proklamasi
ke selanjutnya, ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan kepada kalian untuk membuat kesepakatan kelas pada hari ini, ya. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh siswa ketika guru sedang menjelaskan materi? Ayo, apa yang harus dilakukan? Mendengarkan, memperhatikan, menyimak. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang menghindari diri dari tawuran. Nah, ya, ada hubungannya dengan hari ini, yaitu menghindarkan diri dari narkoba. Ya, sama-sama kenakalan remaja, ya kan? Tawuran, kenakalan remaja bukan? Ya, terus menghindarkan diri dari narkoba itu termasuk kenakalan remaja, ya. Nah, terus perjudian juga termasuk ke dalam kenakalan remaja. Semua hal itu adalah dilarang dalam agama Islam. Baik agama melarangnya dan negara juga ikut melarangnya. Pertanyaan yang pertama, apa yang disebut dengan kenakalan remaja? Saya, Pak. Apa kenakalan remajanya, Dimas? Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang dari norma dan hukum yang dilakukan oleh remaja, Pak. Ada perilaku yang menyimpang dari norma agama dan hukum negara yang dilakukan oleh remaja. Oh, yang dilakukan oleh remaja. Oke, kasih tepuk tangan buat Dimas yang sudah menjawab apa yang disebut dengan kenakalan remaja. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, ini anak-anak silakan diperhatikan baik-baik. Ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video dan PowerPoint nanti akan Bapak sajikan kepada kalian dua-duanya. Peserta didik dapat menganalisis dampak negatif narkoba dalam perspektif Islam, termasuk hukumnya dengan tepat. Kita lanjut. Nah, anak-anak silakan perhatikan video yang akan Bapak sajikan tentang pembelajaran menghindari narkoba. Oke, sebenarnya narkoba itu emang dari macam-macam. Ada yang bikin kita jadi sampai energi, sampai bisa lari bulan-bulan di Jakarta. Ada yang bikin jadi ngantuk dan tenang, dan ada juga yang bikin halusinasi. Ya, lihat, mendengar, dan lihat hal-hal yang sebenarnya nggak ada. Nah, salah satu jenis narkoba yang paling populer adalah sabu-sabu. Narkoba menambah energi yang bikin pengguna yang ngerasa super senang secara instan. Tapi apakah ini senikmat itu sampai bisa bikin kecanduan? Nah, jadi outline-nya pembahasan pada hari ini adalah pengertian narkoba, larangan mengkonsumsi narkoba, dan bahaya narkoba. Oke. Nah, kita lihat di sini. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis ataupun semi sintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, rasa. Kalau udah kena itu rubah sadar dari waras menjadi Tidak waras. jadi gila. Nah, ya, menjadi oleng, ya kan? Nah, terus hilang rasa. Ada yang dari lemah menjadi kuat. Ada jenis-jenis obat itu. Nah, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apa yang disebut dengan ketergantungan tadi? Kecanduan. Oke, yang kedua ada psikotropika. Zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat
psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, yang ketiga ada zat adiktif namanya. Termasuk juga dalam narkoba, obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Nah, ditinjau dari Islam, narkoba itu tidak ada padanannya, tidak ada nas langsung turun yang menyatakan narkoba, tapi yang ada adalah khamar. Nah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Apa katanya? Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Ya, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan. Kita lanjut ke pembelajarannya, yaitu diskusi kelompok. Bapak akan membagikan kelompok kalian. Kelompok Kadafi, David, M. Yahya Rizky, dan Firjatullah, silakan bergabung dengan kelompok-kelompoknya. Kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini dengan diskusi kelompok. Oke, silakan dibikin kelompoknya. Oke, anak-anak semua sudah menerima LKPD? Sudah. LKPD lembar kerja peserta didik. Pak, ini orang dia. Yang kelompok ini gimana proses pembuatannya? Lancar ya? Oke. Kelompok 2 gimana prosesnya? Lancar ya? Coba Bapak cek dari awal. Oke, Pak. Oke. Nah, kelompok 5 gimana perkembangannya? Aman ya? Pengerjaannya aman. Kelompok 4 aman ya. Pengerjaannya juga aman. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan pengerjaan tugasnya, LKPD-nya? Nggak ada. Oke. Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Sudah siap ya untuk presentasi ya? Ya. Oke, kalau sudah siap, silakan bawa laptopnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini akan menjelaskan tentang anti narkoba bagi generasi muda dan cara menjauh dari narkoba dan menciptakan masa depan yang sehat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Siti Sapia. Nama saya Ziana Nifus. Nama saya Muzakir Asadi. Lanjut kita ke presentasi. Yang pertama ada identifikasi masalah. Pertama adalah sosial. Jadi mulai menjauh dari lingkungan positif atau sekolah dan keluarga, dan lebih banyak bergaul dengan teman yang salah. Hubungan sosialnya dengan keluarga dan teman sekolah menjadi renggang. Yang kedua ada kesehatan. Ada potensi gangguan fisik dan mental akibat penyalahgunaan narkoba.
penurunan konsentrasi, mudah marah, dan kehilangan motivasi. Yang ketiga, spiritual. Jadi mulai lalai dalam menjalankan ibadah dan menjauh dari nilai-nilai keislaman yang mengajarkan untuk menjaga diri dari hal-hal yang merusak. Yang keempat, ada keluarga. Orang tua merasa kehilangan kepercayaan dan khawatir terhadap masa depan Budi, sehingga menimbulkan ketegangan dalam keluarga. Dan di sini ada rencana aksi. Yang pertama, mengadakan kampanye anti narkoba di sekolah dengan tema Generasi Beriman Bebas Narkoba. Yang kedua, membuat poster dan video edukasi tentang bahaya narkoba dari perspektif Islam. Yang ketiga, ada menyelenggarakan kajian keislaman yang mengangkat topik menjaga akal dan tubuh dari hal yang haram. Yang keempat, membentuk komunitas pelajar peduli narkoba yang memberikan edukasi di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jikri. Di sini saya ingin bertanya, mengapa generasi muda sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba? Masa saat penasaran-penasarannya untuk mencoba hal baru, terus juga dari faktor lingkungan, pergaulan, dan mungkin ada tekanan dari masalah keluarga. Oke, berarti tadi yang pertama karena penasaran faktornya ya. Yang kedua Itu pergaulan. Yang ketiga karena memang ada masalah pribadi. Tadi kata Adafi ya, sehingga si Budi itu terjerumus ke dalam narkoba. Oke, kasih apresiasinya kepada Kadafi yang setelah menjawab. Sudah dipahami semua ya oleh kalian yang bahwa narkoba itu adalah suatu hal yang dilarang oleh agama, suatu hal yang dilarang oleh negara melalui undang-undang. Sekarang kita mengerjakan soal melalui online ataupun melalui internet, barcode ya. Anak-anak silakan nanti dibuka HP-nya, buka Google Lens dan barcode kode yang ada di depan. Gimana pengerjaannya? Lancar? Kita ambil kesimpulannya dulu ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, apa yang bisa disimpulkan? Pembelajaran hari ini apa yang bisa kita simpulkan? Narkoba itu adalah sesuatu barang yang berbahaya. Masalah penyalahgunaan narkoba khususnya pada remaja adalah ancaman yang sangat mencemaskan. Sekarang kita akan refleksikan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar pada hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa senang ya. Sesudah mengetahui tentang pembelajaran ataupun materi penyalahgunaan narkoba ini, kita bisa lebih tahu ya apa sih yang disebut dengan narkoba, ya kan? Bisa lebih tahu dalil larangannya dari Al-Quran dan hadis. Nanti minggu depan kita akan mempelajari tentang larangan perjudian. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, Bapak minta Paki untuk berdoa kembali untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan Paki. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.